Penalaran matematik. Bernalar sebagai bagian dari berpikir merupakan kegiatan yang tak pernah berhenti, baik disadari maupun tidak disadari. Sepanjang orang masih menjalani kehidupannya dengan normal, sebab berpikir itu sendiri melekat pada kehidupan yang merupakan berkah yang hanya tercurah untuk manusia. Menurut Dominowski menyatakan, penalaran adalah jenis khusus dari pemecahan masalah. Dengan kata lain, penalaran adalah bagian tertentu dari pekerjaan memecahkan masalah. Dengan demikian, merupakan bagian dari bermatematika. Intinya, penalaran adalah alat untuk memahami matematika, dan pemahaman matematika itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemampuan penalaran meliputi: yang ke-1, penalaran umum yang berhubungan dengan kemampuan untuk menemukan penyelesaian atau pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan seperti pada silogisme, dan yang berhubungan dengan kemampuan menilai implikasi dari suatu argumentasi. Dan yang ketiga, kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan, tidak hanya hubungan antara benda-benda, atau juga hubungan antara ide-ide. Dan kemudian, mempergunakan hubungan itu untuk memperoleh benda-benda atau ide-ide lain. Ciri-ciri dari penalaran adalah: yang ke-1, adanya suatu pola pikir yang disebut logika. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Berpikir logis ini diartikan sebagai berpikir menurut suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu. Yang kedua, proses berpikirnya bersifat analitik. Penalaran merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan diri pada suatu analitik. Dalam kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analitik tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Pemecahan masalah. Dalam standar pemecahan masalah, menyatakan bahwa semua siswa semestinya membangun pengetahuan matematisnya melalui pemecahan masalah. Karena kemampuan pemecahan masalah dapat meningkat manakala setiap siswa berkesempatan menyelesaikan masalah dan dia melihat bagaimana masalah dipecahkan. Dan pemecahan masalah menyediakan sarana mempelajari konsep baru dan melatih keterampilan yang sudah dipelajari. Menilai ranah pemecahan masalah berarti menilai kompetensi dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, serta menyelesaikan masalah. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas yang memberikan tantangan bagi kebanyakan siswa, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar matematika. Menurut Ploya, langkah dalam pemecahan masalah yaitu: 1. Understanding the problem, yaitu memahami masalah. Langkah ini meliputi: A. Apakah yang tidak diketahui, keterangan apa yang diberikan, atau bagaimana keterangan soal. B. Apakah keterangan yang diberikan cukup untuk mencari apa yang ditanyakan. C. Apakah keterangan tersebut tidak cukup atau keterangan itu berlebihan. D. Buatlah gambar atau tulisan notasi yang sesuai. Yang kedua yaitu devising a plan, merencanakan penyelesaian. Langkah-langkah ini meliputi yaitu: A. Pernahkah Anda menemukan soal seperti ini sebelumnya? Pernahkah ada soal yang serupa dalam bentuk lain? Jadi untuk yang kedua ini, merencanakan masalah ini, langkah yang pertama yaitu soal yang diberikan, apakah sebelumnya sudah ada soal yang serupa ataukah sama, hanya berbeda angka. B. Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini. C. Perhatikan apa yang ditanyakan.
D. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan di sini? Yang D ini dari soal yang diberikan, apakah bisa didapatkan hasilnya dan dengan metode apa hasil itu didapatkan. Yang ketiga, carrying out the plan, yaitu melaksanakan perhitungan. Langkah ini menekankan ada pelaksanaan rencana penyelesaian, yaitu meliputi A. Memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum. Jadi untuk yang ketiga ini melaksanakan perhitungan, yaitu menekankan pada pelaksanaan rencana penyelesaian. Dari soal yang diberikan itu sudah ada rencana dari penyelesaian soal tersebut itu seperti apa, dan langkah yang pertama yaitu memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum. Dari soal yang diberikan penyelesaian yang sudah direncanakan itu apakah sesuai dengan soal tersebut. B. Bagaimana membuktikan bahwa langkah yang dipilih sudah benar. Lalu C. Melaksanakan perhitungan sesuai dengan rencana yang dibuat. Jadi yang A, B tadi dipersiapkan kita menggunakan cara yang mana, cara yang sesuai dengan soal tersebut itu cara yang mana, lalu terakhir melaksanakan perhitungan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu yang keempat, looking back, yaitu memeriksa kembali proses dan hasil. Bagian terakhir dari langkah Polya menekan. Yang keempat, looking back, memeriksa kembali proses dan hasil. Bagian terakhir dari langkah Polya ini menekankan pada bagaimana cara memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Langkah ini terdiri dari, yaitu yang pertama, dapat diperiksa sanggahannya. Yang kedua, dapatkah jawaban itu dicari dengan cara lain? Yang ketiga, perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik? Atau yang keempat, menuliskan jawaban dengan lebih baik. Jadi, langkah yang terakhir ini yaitu memeriksa kembali proses dan hasil yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, selanjutnya, menurut Hudoyono, mengemukakan bahwa pemecahan masalah berguna untuk A. Siswa-siswa dapat berlatih dan mengintegrasikan konsep-konsep, teorema-teorema, dan keterampilan yang telah dipelajari. B. Memungkinkan siswa menjadi lebih analitis di dalam mengambil keputusan dalam kehidupan. C. Matematika yang disajikan kepada siswa yang berupa masalah akan memberikan motivasi kepada mereka untuk mempelajari pelajaran tersebut. Kelebihan pendekatan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika yaitu A. Metode pemecahan masalah dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi relevan dengan kehidupan. B. Proses pembelajaran melalui pemecahan masalah dapat membiasakan peserta didik menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil apabila menghadapi permasalahan di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Lalu C. Metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Dalam metode pemecahan masalah. Yang pertama, menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, dan serta pengetahuan dan tingkat pengalaman yang dimiliki siswa, sangat memerlukan kemampuan dan keterampilan guru. Yang kedua, mengubah kebiasaan siswa dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru, menjadi belajar dengan banyak berpikir, memecahkan permasalahan itu dengan cara sendiri. Penalaran dan pemecahan masalah merupakan dua kompetensi penting yang harus ada dalam proses pembelajaran matematika. Karena
Dua kompetensi ini saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan dijadikan salah satu target untuk pencapaian kurikulum matematika di sekolah. Penalaran pada siswa dapat ditingkatkan melalui latihan-latihan yang memerlukan aktivitas penalaran seperti pemecahan masalah. Untuk memecahkan suatu masalah, maka dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, memahami dari permasalahan tersebut. Yang kedua, merencanakan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, melaksanakan rencana dari penyelesaiannya. Yang keempat adalah menafsirkan kembali penyelesaiannya. Pada setiap pembelajaran matematika, hendaknya mengintegrasikan pemecahan masalah, karena dengan terbiasanya siswa memecahkan masalah matematika, maka siswa tersebut memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, terbiasa berpikir analitis dan sistematis. Yang kedua, kompetensi penalarannya terlatih. Yang ketiga, bersikap kritis terhadap masalah. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa.